البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan kita memujinya atas semua sifat-sifat yang sempurna yang ada pada Allah Tabaraka wa taala. Demikian pula kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Baik itu nikmat yang zahir maupun yang batin, nikmat-nikmat yang tidak terkira jumlahnya, yang setiap hari kita merasakan pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tercurah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Apa saja yang ada pada kalian berupa nikmat, maka itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang sepantasnya bagi kita memujinya dan bersyukur kepadanya. Karena dengan kesyukuran seseorang akan mendapatkan nikmat yang ditambah dan mendapatkan keridhaan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum." Apabila kalian kufur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kalian. Dan apabila kalian bersyukur, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kalian. Jadi sebab keridhaan adalah kesyukuran seorang hamba. Oleh karena itulah siapa saja yang menghendaki agar Allah Subhanahu wa taala meridainya, untuk betul-betul mewujudkan bagaimana bisa menjadi hamba yang bersyukur. Dan memohon sebagaimana yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa kita baca di akhir salat kita sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu ya Allah untuk bisa mengingatmu dan untuk bisa bersyukur kepadamu, dan agar bisa bagus dalam beribadah kepadamu. Ini doa yang singkat dan agung, yang sepantasnya kita menunaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau wasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal. Demikian pula tentunya wasiat bagi kita semua. La tada'anna dubura kulli salah. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan untuk membaca doa tersebut di akhir setiap salat.
Makanya kita amalkan untuk senantiasa dibaca di akhir setiap salat kita doa tersebut. Karena kesyukuran butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak mereka-mereka yang dicurahkannya nikmat akan tapi tidak mampu untuk melihat itu sebagai suatu nikmat, sehingga terjauhkan dari kesyukuran, bahkan cenderung untuk melihat bahwasanya hidupnya penuh dengan kekurangan, merasa kurang, tidak pernah ambisi bisa terpenuhi, kemudian juga senantiasa melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ini adalah musibah yang besar kalau sampai ada pada seorang hamba yang demikian. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada kita semua untuk bisa melatih diri-diri kita agar bersyukur dengan melihat mereka-mereka yang keadaannya di bawah kita. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Ini sungguh petuah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang apabila seorang mengamalkannya maka akan sangat membantu seorang hamba untuk bisa bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, di mana kita diperintahkan untuk melihat orang-orang yang keadaannya berada di bawah diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang-orang yang kondisinya di bawah kalian dari sisi nikmat keduniaan. Dan jangan melihat kepada orang-orang yang dari sisi nikmat duniawi berada di atas kalian. Kenapa diwasiatkan demikian? Karena dengan melihat mereka-mereka yang keadaannya di bawah kita akan lebih mendorong untuk seorang bisa bersyukur dan lebih mendorong untuk seorang hamba tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Seorang yang seharinya hanya mampu untuk makan 2 kali misalnya, maka lihat bagaimana keadaan mereka-mereka yang bisanya makan 1 kali saja. Apalagi ketika melihat mereka-mereka yang dalam sehari terkadang tidak bisa mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Seorang yang mendapati tempat untuk bernaung sehingga terlindung dari panas dan hujan, walaupun dengan bentuk yang sederhana, maka melihat kepada mereka-mereka yang tinggalnya berada di kolong-kolong jembatan, demikian seterusnya. Seorang mendapatkan kesehatan, melihat mereka-mereka yang dalam kondisi terbaring sakit, bahkan yang sakit pun ketika mengamalkan hadis ini dengan melihat orang yang sakitnya lebih parah, maka pasti akan muncul kesyukuran. Bersyukur ketika dia tidak diuji dengan sakit yang lebih parah seperti yang menimpa orang lain. Nah, maka pada wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini betul-betul arahan yang sangat membantu bagi kita semua untuk bisa berjalan di atas jalan kesyukuran yang semakin banyak manusia terpalingkan darinya. Sebagaimana ini adalah
upaya dari syaitan memang untuk memalingkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari jalan bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Sehingga engkau ya Allah, kata iblis, ketika mengungkapkan sumpah serapah dia untuk menggoda manusia, dia mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin. Sehingga engkau ya Allah tidak akan mendapati mayoritas mereka itu hamba-hamba yang bersyukur. Maka kalau kita perhatikan para anbiya wa rasul senantiasa mengupayakan kepada umatnya agar umat ini menjadi umat yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan banyaknya orang yang mengeluh dan kufur karena perkara dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingkan dalam hal-hal duniawi untuk melihat kondisi orang-orang yang berada di bawahnya. Sehingga dengan itu nikmat yang dia miliki akan terasa dan tidak meremehkan pembagian dari Allah tabaraka wa taala. Adapun terkait perkara din, perkara agama, maka kita diperintahkan untuk musara'ah, untuk bersegera, untuk berpacu dan berlomba. Oleh karena itulah tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua nikmat agama yang hak ini, untuk bisa berislam, kemudian setelah itu untuk bisa mengenal sunnah nabinya, mengenal manhaj yang hak, maka hendaknya betul-betul dipegang erat-erat dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai lepas dari kehidupan kita semasa masih ada di dunia, agar bisa mati dalam keadaan membawa Islam dan sunnah. Tidaklah upaya kita untuk bermajelis ilmu kecuali untuk bisa mengokohkan diri-diri kita di atas keistiqomahan. Demikian pula untuk bisa mendapatkan sakinah dan ketenangan di tengah hiruk pikuk perlombaan manusia dalam perkara dunia. Sungguh seandainya seorang muslim maupun muslimah, kalau kehidupannya hanya mengikuti perlombaan manusia dalam hal-hal dunia, sungguh tidak akan pernah merasakan kenyamanan dan ketenangan. Karena yang ada hanya ambisi, yang ada hanyalah upaya untuk menumpuk-numpuk, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian semua at-takatsur, upaya berbanyak-banyakan dalam perkara dunia. Melalaikan dari tujuan utama hidup, melalaikan dari perkara yang hakiki yang hendaknya kita kejar. Dan karena itulah semua kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita hendaknya betul-betul dimanfaatkan. Dengan bermajelis ilmu seorang akan mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan hidup biidznillah tabaraka wa taala. Bahkan jadikan itu sebagai suatu kebutuhan, sebagaimana ikan membutuhkan air, demikian pula kita hidup membutuhkan majelis ilmu untuk bisa kita meneguk segarnya. Barakallahu fikun. Dan pembahasan yang terakhir dari kitab Adabul Muslimat, adab dari wanita-wanita muslimah yang kita pelajari ini, kita telah sampai pada adab yang ke-12, yaitu terkait masalah safar. Bahwasanya dipersyaratkan bagi setiap muslimah ketika melakukan safar untuk dia safar bersama suami atau mahramnya. Dan telah kita lewati bahwasanya mahram
yang bisa untuk menemani seorang wanita di dalam safar adalah balighun aqil. Seorang laki-laki dari kalangan mahramnya, baik itu anak atau saudara atau orang tua atau adik, selama dia telah baligh, mencapai usia baligh dan dia itu aqil, berakal, maka itulah yang sah untuk dijadikan mahram di dalam safar. Bahkan telah kita lewati pada safar yang sifatnya ibadah seperti haji, yang menjadi salah satu rukun dari rukun Islam. Seorang wanita tidak terkena kewajiban haji kalau tidak memiliki mahram, walaupun hartanya banyak. Ketika tidak ada mahram yang bisa menemaninya, maka dia tidak terkena kewajiban haji. Naam. Dan bisa dengan hartanya dia meminta untuk dibadalkan, dihajikan oleh orang-orang yang mampu untuk melakukan safar ke sana. Naam. Karena bagi wanita tersebut tidak ada mahram yang bisa menemaninya. Ini contoh menunjukkan pentingnya mahram bagi para wanita dalam safar mereka, bahkan dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Sekarang kita masuk pada adab yang ke-13, yaitu tahrimuz zahabi lis-saharati wal kuhani wal arrafin. Diharamkannya pergi ke tempat para penyihir atau dukun atau tukang ramal. Nah, pada poin pembahasan ini akan disinggung bahwasanya di antara adab wanita muslimah untuk menjauh dari para dukun, para penyihir dan para tukang ramal. Karena yang demikian itu akan merusak akidahnya dan merusak ketauhidannya. Yang tauhid merupakan perkara terpenting untuk seorang muslimah menjaganya. Karena tanpa tauhid seorang tidak akan selamat ketika menghadap Allah. Dengan tauhid seorang akan bisa mendapatkan keselamatan dan keamanan. Allah Subhanahu wa taala katakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, maksudnya kesyirikan. Beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan syirik, maka bagi mereka itulah al-amn, keamanan, aman di dunia dan aman di akhirat. Maka ini syarat untuk seorang mendapatkan keamanan dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mewujudkan iman dan meninggalkan kesyirikan. Dan di antara hal yang bisa mencacati iman dan tauhid yang benar adalah perkara yang sedang disinggung di sini, yaitu adanya para penyihir, tukang ramal, dukun-dukun yang mereka melakukan kekufuran dan kesyirikan, dan tidak boleh seorang muslim maupun muslimah mendatangi mereka untuk bertanya tentang hal-hal gaib, apalagi mempercayainya. Tapi kita baca hadis yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala. Wa an Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu qala: Qultu ya Rasulullah, umuran kunna nasna'uha fil jahiliyah kunna na'til kuhan. Qala fala ta'tul kuhan, rawahu Muslim. Bab tahrimul kahanah wa idyanil kuhan. Dari Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku katakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, perkara-perkara yang dulu kami lakukan di masa jahiliyah, dulu itu kami
suka mendatangi para dukun. Al-kuhan mudahnya di istilah kita adalah dukun-dukun. Kuhan bentuk jamak dari kahinun. Naam. Yang dikatakan oleh Imam As-Sindi rahimahullahu taala, kahin yukhbiru an kawain fil mustaqbal, yaitu orang-orang yang mengkhabarkan tentang kejadian-kejadian yang mau terjadi di waktu yang akan datang. Naam. Ini dukun. Demikian pula naam, masuk di dalamnya tukang ramal, di mana dia meramal apa yang akan terjadi. Demikian pula mereka-mereka yang ditanyai tentang benda-benda yang hilang dan seterusnya. Nah, untuk istilah Arab, untuk kahin lebih mendominasi. Nah, dia itu ketika ditanya tentang hal-hal yang akan terjadi. Nah, juru ramal atau tukang ramal. Ini kuhan. Nah, dulu orang-orang Arab jahiliyah, di antara kebiasaan mereka adalah mendatangi para dukun seperti ini untuk menanyakan nasib mereka. Nah, bagaimana nanti rezeki mereka atau jodoh mereka ketika mau pergi, bagaimana, nah, apakah baik atau buruk. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, fala ta'tul kuhan, jangan kalian datangi tukang ramal atau para dukun. Ini menunjukkan bahwasanya mendatangi mereka-mereka yang seperti ini hukumnya muharram. Dan akan kita lewati nanti, nah, bahkan bisa mencapai tingkat kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dari hadis yang pertama ini kita ketahui bahwasanya mendatangi dukun, bertanya kepada dukun merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah yang setelah datangnya Islam, hal tersebut dilarang dengan keras dan diupayakan untuk diberantas. Cuman pada masa ini, nah, para dukun yang secara terang-terangan menyebut dirinya dukun, nah, ini, nah, jarang yang menampilkan diri. Tapi banyak kita dapati mereka yang sifatnya sifat dukun, akan tapi apa, menampilkan dalam bentuk Islami, baik itu berjubah, baik itu memakai surban dan seterusnya. Akan tapi amalan bagi orang-orang yang memiliki ilmu itu adalah amalan dukun yang tidak diperbolehkan seorang muslim maupun muslimah untuk mempercayainya. Hadis yang kedua, setelah kita tahu bahwasannya hukum asal pada mendatangi dukun adalah muharram, dilarang. Nabi melarang, fala ta'tul kuhan, jangan kalian mendatangi para dukun. Walaupun namanya ustadz, walaupun namanya kiai, walaupun namanya habib, walaupun dinamai syekh, kalau dia masuk pada kriteria dukun, maka tidak diperbolehkan untuk seorang muslim maupun muslimah mendatanginya demi bertanya, demi diramalkan. Karena tadi kriteria kahin adalah apa? Yukhbiru an kawain fil mustaqbal. Siapa saja yang kemudian mengaku-ngaku mengetahui sesuatu yang akan terjadi, meramal sesuatu yang akan terjadi dengan berbagai macam metode ramalan. Baik itu meramal dengan melihat garis di telapak tangan, atau meramal dengan melihat bola mata, atau meramal dengan melihat bentuk tulisan, dan seterusnya dari semua metode-metode yang dimunculkan oleh apa? Oleh wali-wali syaitan. Maka tidak boleh seseorang mempercayainya. Dan betapa banyak dari masa ke masa metode-metode peramalan ini dimunculkan.
Bahkan yang disayangkannya terkadang para pemuda-pemudi kaum muslimin terkecoh dengan hal-hal tersebut tanpa disadari. Dengan misalnya ramalan zodiak, ini tidak boleh untuk dibaca. Nah, ramalan, rasi-rasi bintang ini, bintang apa? Bintang Taurus, bintang-bintang yang mereka tetapkan dari kebiasaan orang-orang kufar, orang-orang Yunani. Dari penentuan bintang-bintang tersebut saja sudah diharamkan. Karena itu datang dari orang-orang kufar. Dari hari kelahiran nanti rezekinya bagaimana, ini semuanya masuk dalam apa? Takahun. Bentuk apa? Bentuk kahanah, yaitu peramalan yang tidak diizinkan di dalam syariat. Maka wajib atas orang tua, misalnya anak-anak, membaca, walaupun terkadang membaca untuk sekedar dibaca saja, tapi tetap mesti ada athar. Kalau dia lihat itu ramalannya bagus, mesti ada harap-harap. Atau ternyata ini rezekinya lancar, mesti ada rezekinya lagi syarat bulan ini misalnya. Maka akan ada kecemasan. Itu merupakan efek yang tidak bisa disangkal yang masuk pada hati seseorang. Oleh karena itulah tidak diperbolehkan seseorang membaca hal-hal yang demikian. Itu masuk dalam fala ta'tul kuhan, jangan kalian mendatangi dukun, tukang ramal dengan berbagai macam jenis ramalan. Kemudian hadis yang kedua, an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata 'arrafan fasa'alahu 'an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Rawahu Muslim, bab tahrimil kahanah wa idyanil kuhan. Dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa saja yang mendatangi arraf. Ini nama lain dalam istilah Arab untuk dukun. Karena orang Arab punya nama-nama khas. Kalau tadi kuhan jamak dari kahin, yaitu yang dia kerjaannya memberi tahu tentang hal-hal yang mau terjadi di waktu yang akan datang, yaitu tukang ramal. Kemudian kalau arraf, dikatakan oleh Imam Al-Khattabi dan yang lainnya, dimaksud dengan arraf huwa alladhi yata'atta ma'rifata makanil masruqi wa makanad dhalah. Yaitu orang-orang yang berupaya untuk mengetahui makanil masruq, tempat benda yang dicuri ini di mana. Seorang kehilangan HP-nya, datang ke arraf, tanya, "Mbah, HP-ku dicuri orang, kira-kira di mana?" Kemudian dia merapal mantra, dicarikan di mana letaknya. Atau anaknya hilang, maka niddalah. Ma'rifata maka niddalah, untuk tahu tempat di mana sesuatu yang hilang. Anaknya hilang atau suaminya pergi, enggak tahu di mana, dia tanya ke arraf. Ini arraf namanya. Kalau dalam istilah kita ya semuanya masuk istilah dukun. Dukun yaitu yang ditanyai tempat di mana sesuatu yang hilang atau sesuatu yang dicuri. Dan dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wal arrafu min jumlati anwa'il kuhan. Dan arraf termasuk dalam apa? Dalam deretan jenis kuhan. Karena memang istilah ini intinya ya perdukunan namanya. Masuk dalam jenis dukun. Cuman biasa orang Arab menggunakan istilah arraf tadi untuk sesuatu yang spesifik, yaitu yang ditanyai tentang tempat-tempat di mana barang hilang
atau tempat-tempat barang yang dicuri. Nah, atau bertanya tentang siapa yang melakukan kejahatan yang tidak diketahui dan seterusnya. Nah, Nabi SAW mengatakan siapa saja yang mendatangi arraf, masuk pokoknya semua jenis dukun, kemudian bertanya tentang sesuatu kepadanya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, maka tidak akan diterima salatnya sepanjang 40 malam. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, hukuman bagi orang yang mendatangi dukun. Nah, siapa saja mendatangi dukun kemudian bertanya tentang sesuatu kepadanya, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari, 40 malam. Maksudnya apa? Salat selama 40 hari, 40 malam. Dikatakan lailah di sini karena hari-hari dalam Arab dimulai dari apa? Dari waktu malam penghitungannya. Karena dalam penanggalan Hijriyah, hari itu kan dimulai dari tenggelamnya matahari. Nah, maka hendaknya ini juga kita biasakan untuk menggunakannya. Baik. Berbeda dengan penanggalan Masehi yang hari dimulai dari tengah malam. Nah, dari jam 00 baru berganti hari. Adapun kaum muslimin, mereka harinya dimulai, pergantian hari dimulai dari tenggelamnya matahari. Makanya disebutkan di sini lailah. Maksudnya yaitu 40 hari 40 malam seseorang melakukan salat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hukuman. Dan maksud tidak diterimanya adalah la yahsulu lahu ajruha, yaitu dia tidak mendapati pahala salat. Ini musibah tentunya. Seorang muslim ataupun muslimah, dia melakukan salat selama 40 hari 40 malam, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Lalu apakah kewajibannya gugur dengan salat tersebut? Dia tetap wajib salat. Wajib salat dalam 40 hari 40 malam tersebut. Karena kalau dia tidak salat, maka bukan hanya sekedar tidak dapat pahala, tapi akan mengakibatkan agamanya ambruk. Akan bisa mengeluarkan dia dari Islam. Jadi orang ini melakukan salat dan wajib atasnya untuk melakukan salat selama 40 hari 40 malam tersebut, tapi dia tidak diberi pahalanya. Tidak diberi pahalanya. Kenapa? Karena terhalangi. Disebabkan perbuatan dia mendatangi dukun dan bertanya kepadanya. Sehingga orang tersebut wajib sholat dan tidak diperintahkan untuk mengqadha, tidak diperintahkan untuk mengulanginya. Karena memang ya sholatnya dia tunaikan, sholatnya sah. Cuman tidak bernilai pahala. Dan ini tentunya kerugian yang besar. Kerugian yang besar yang menunjukkan bahayanya seorang mendatangi dukun. Maka juga dikhawatirkan tadi, seorang yang membaca-baca ramalan-ramalan dikhawatirkan. Menjadi kebiasaan suka membaca ramalan di majalah atau di koran-koran, atau sekarang di HP-HP Androidnya, membaca hal yang demikian, ramalan-ramalan seperti itu dia baca. Ramalan zodiak ini dikhawatirkan masuk dalam keumuman hadis, menjadikan sholatnya tidak diterima. Ini khawatir dihukum dengan yang demikian. Padahal sholat yang 5 waktu merupakan perkara yang sangat besar pahalanya. Sangat besar pahalanya, dan terkhusus bagi para ummahat untuk betul-betul dijaga sebaik mungkin. Dijaga sebaik mungkin. Karena di antara hal yang pokok yang Nabi SAW tegaskan untuk betul-betul dijaga oleh para wanita adalah salat 5 waktu. Walaupun mereka mungkin dari salat-salat sunnah kesulitan dikarenakan menjaga anak, dikarenakan menunaikan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu,
apalagi yang memiliki bayi. Di antara hal pokok yang hendaknya betul-betul dijaga adalah salat 5 waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha." Perhatikan poin-poin yang penting ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seorang wanita telah melakukan salat yang 5 waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan salat yang 5 waktu karena itu yang menjadi inti. Terlebih lagi ketika para wanita memiliki bayi, anak-anak, terkadang sulit untuk melakukan salat-salat sunnah. Dia baru selesai salat fardu, anaknya sudah menangis, butuh untuk segera didiamkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan sisi ini. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita telah salat yang 5 waktu. Wa shamat syahraha, dan dia berpuasa pada apa? Pada bulan Ramadan. Dia pada bulan Ramadan menunaikan puasa yang fardu. Walaupun dia sulit untuk menunaikan puasa-puasa sunnah dikarenakan kesibukannya, apalagi yang memiliki bayi untuk disusui. Tapi dia betul-betul mengupayakan untuk menjaga puasa yang fardu, puasa yang Ramadan. Kalau toh pada suatu saat dia ada uzur dikarenakan kehamilan atau dikarenakan menyusui, dia berupaya untuk segera melunasi. Wasamat syahraha. Kemudian wahassanat farjaha, atau dalam riwayat yang lain hafidhat farjaha. Dia menjaga farjinya, menjaga kemuliaannya, menjaga kehormatannya, untuk tidak menyerahkan kehormatannya kecuali kepada yang halal, pada suaminya. Dia jaga tidak khianat terhadap suami. Wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya. Mentaati suami pada perkara yang ma'ruf, pada perkara yang bukan maksiat. Ini merupakan kewajiban dari setiap wanita muslimah. Kapan saja seorang wanita telah menunaikan ini, salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dia menjaga kemaluannya, kemudian mentaati suaminya, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah engkau, dikatakan kepada wanita yang seperti itu, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Maka ini merupakan kemudahan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para wanita, di mana tidak dituntut atas mereka jihad. Juga perkara-perkara sunnah dari ibadah-ibadah sunnah, walaupun seorang wanita tentunya akan semakin mulia dan semakin bagus ketika memiliki simpanan dari ibadah-ibadah sunnah, karena kita yakin pada ibadah-ibadah wajib tadi, salat yang 5 waktu, senantiasa ada kekurangan. Puasa Ramadan 1 bulan senantiasa ada kekurangan. Maka butuh dengan adanya amalan-amalan sunnah sebisa mungkin untuk juga ditunaikan. Tapi ketika seorang memiliki uzur, tidak mampu untuk menunaikannya, bagi para wanita diberi uzur lebih banyak. Inti dari hadis tadi, perhatikan masalah salat. Dalam keadaan demikian, salat yang penting itu, pahala yang besar seperti itu, ketika seorang wanita kok sampai mendatangi dukun, dia salat 40 hari 40 malam, tidak mendapatkan pahala sama sekali. Jadi mendatangi dukun dan bertanya itu termasuk di antara hal yang menghapuskan pahala suatu amalan.
walaupun amalannya itu sah. Dan sebagai faedah juga untuk kita ingat seperti masalah sedekah. Seorang bersedekah, seorang berinfak, hendaknya juga dijauhi hal yang bisa menghilangkan pahala sedekahnya dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Rasulullah SAW peringatkan dari sifat mannan, suka mengungkit-ungkit pemberian. Dan Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah-sedekah kalian dengan al-man, yaitu mengungkit-ungkit, dan al-adha, yaitu suka menyakiti yang diberi. Dia telah memberikan sesuatu tapi setelah itu menyakitinya, baik itu dengan cacian atau dengan diungkit-ungkit, maka ini termasuk hal yang menghilangkan pahala amalan sedekah. Makanya penting bagi kita semua dengan amalan kita yang sedikit untuk menjaga agar amalan tersebut pahalanya tidak hilang. Agar pahalanya tidak hilang. Nah, terkait pembahasan kita yaitu hal yang menghilangkan pahala salat selama 40 hari 40 malam adalah dengan mendatangi dukun dan bertanya kepadanya. Nah, hadis ini akhwat atau akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dibawa pada kondisi seorang yang mendatangi dukun dan bertanya kepadanya tapi tidak membenarkannya. Nah, dia bertanya cuma sekedar apa? Pengen tanya. Yaitu dia bertanya tidak membenarkan. Tapi dia sudah terlanjur datang kepada dukun dan bertanya, "Mbah, tolong ramalkan kehidupan saya di masa mendatang." Atau dia mau nikah, coba ramalkan pernikahan saya, Mbah. Kemudian diramal. Dan dia tidak percaya itu, maka tetap perkara ini haram dan dia dihukum dengan tidak diterimanya salat selama 40 hari 40 malam. Karena pada hal yang seperti ini terdapat darar yang besar. Yang pertama, menjadikan si dukun ini semakin tertipu dengan dirinya dan juga menjadikan orang lain yang melihat adanya orang bertanya kepada dukun tersebut menjadi juga ikut tertipu. Berarti ini dukun sakti dan seterusnya. Bahkan terkadang pada zaman sekarang ya, di antara upaya untuk menipu manusia, mereka membayar orang-orang yang datang kemudian melakukan testimoni bahwasanya taib dukun ini memang betul-betul sakti dan seterusnya. Taib. Apalagi orang-orang yang memiliki kemuliaan, misalnya orang memiliki jabatan di tengah masyarakat kok mendatangi dukun, maka semakin besar kemandaratannya. Jadi hadis yang datang dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dibawa pada kondisi seorang yang datang kepada dukun bertanya dan tidak membenarkan. Dihukum dengan tidak diterimanya salat selama 40 hari 40 malam. Kemudian hadis yang terakhir yang ketiga, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wal hadits fi sahihah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja mendatangi kahin atau arraf, mendatangi kahin atau arraf, yang telah kita ketahui kedua istilah ini istilah untuk dukun. Cuman kahin itu lebih spesifik pada tukang ramal, sedangkan arraf lebih spesifik pada masalah pertanyaan hal-hal yang hilang atau tempat-tempat barang yang dicuri. Fasaddaqahu bima yaqul, kemudian orang yang datang tersebut
membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun-dukun tadi, maka hukumnya bagaimana? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya kafir. Nah, ini kondisi yang lebih parah, di mana datang kepada dukun, bertanya dan meyakini kebenarannya. Bertanya dan meyakini kebenarannya. Maka dia hukumnya kafir, dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi kekufurannya bagaimana? Dikarenakan orang yang seperti ini telah mendustakan secara tidak langsung firman Allah Subhanahu wa taala yang banyak yang menetapkan bahwasanya ilmu ghaib itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci ilmu ghaib. La ya'lamuha illahu, tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada yang mengetahui siapapun yang di langit-langit dan di bumi perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang di langit dan di bumi, tidak ada satupun yang mengetahui perkara gaib illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait keimanan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala alimul ghaib, zat yang maha mengetahui ilmu gaib. Maka ketika seorang mendatangi dukun, bertanya dan membenarkan, maka dia terjatuh dalam kekufuran. Nah, berarti ini ada dua hukum. Dua hukum. Yang pertama dalam hadis istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang yang bertanya tapi tidak membenarkan, maka salatnya 40 hari 40 malam tidak diterima. Kemudian kalau datang bertanya kepada dukun dan membenarkan, maka dia terjatuh dalam kekufuran. Terjatuh dalam kekufuran. Dan wajib untuk dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertobat dan memperbagus tauhidnya. Kemudian perlu diketahui di sana ada satu kondisi yang diperbolehkan untuk seorang mendatangi dukun, tapi mendatangi dukun bukan untuk bertanya sesuatu, tapi untuk mengujinya dan menunjukkan kedustaannya. Memang dia ditanya, tapi apa? Ditanya untuk ditunjukkan kebohongannya, ditunjukkan bahwasanya dia itu adalah pendusta. Karena para dukun, mereka itu para pendusta. Nah, mereka-mereka yang memang suatu saat benar dalam meramal, itu setelah melakukan kedustaan yang sangat banyak. Mungkin sesekali ada yang benar dari apa yang dicuri dari berita-berita langit oleh para syaitan. Nah, cuman sayang manusia banyak terkecoh dengan satu berita yang benar. Mereka percaya padahal 100 kebohongan telah dia lakukan. Dan ini kebiasaan para dukun yang mereka bekerja sama dengan syaitan-syaitan dari kalangan jin, maupun pada zaman sekarang dari syaitan-syaitan kalangan manusia dengan memviralkan atau memvideokan, kemudian disebar bahwasanya seolah-olah dia adalah dukun-dukun sakti. Kebanyakannya dan bahkan semua dukun adalah para penipu. Wajib terpatri pada diri setiap muslim maupun muslimah hal ini, dan juga untuk kita memberitahu pada orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara-saudara kita yang mungkin masih terkecoh, tertipu dengan para dukun. Nah, kondisi yang
boleh yaitu ketika mendatanginya untuk menunjukkan kedustaannya, menunjukkan kebohongannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam sebuah rekaman perdebatan yang paling singkat untuk mematahkan pengakuan seorang dukun. Ketika seorang dukun mau meminta debat kepada Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Maka diterimalah tantangan debat tersebut oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, kemudian beliau mengatakan, akan tapi aku memiliki syarat. Syekh Al-Albani mengatakan kepada si dukun bahwasanya beliau ingin mengajukan syarat dalam perdebatan tersebut. Maka sang dukun pun kemudian bertanya, apa syarat Anda wahai Syekh? Maka disitulah Imam Al-Albani kemudian menunjukkan kedustaan si dukun. Kamu mengaku mengetahui perkara gaib tapi tidak mampu untuk mengetahui syarat yang akan aku ajukan. Maka seketika itu si dukun terdiam dan perdebatan pun selesai. Dalam artian sudah kelihatan bagaimana dia mengetahui ilmu gaib, mau meramal sesuatu yang jauh di depan, padahal perkara yang di depan matanya saja dia tidak mampu untuk mengetahui apa yang mau persyaratkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Jadi diungkapkan merupakan dialog dalam membantah ahli batil yang paling singkat. Karena ya malu langsung dukunnya. Kemudian tidak melanjutkan dialog atau perdebatan tersebut. Ini adab yang ke-13, bahwasanya seorang muslim maupun muslimah diharamkan untuk mendatangi para dukun dengan semua jenisnya. Karena sihir itu termasuk di antara perkara yang sangat banyak jenisnya. Bahkan untuk mendefinisikan sihir dengan definisi yang mencakup semua bentuk sihir, sangat sulit sebagaimana diungkapkan oleh para imam. Karena jenis-jenis sihir di tempat-tempat itu berbeda-beda. Akan tetapi dari sisi hukum sama itu merupakan bentuk kekufuran, karena mereka para dukun yang menggunakan sihir tidaklah masuk dalam sihir tersebut kecuali harus kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendorong orang-orang yang datang kepadanya untuk melakukan kesyirikan dengan pengorbanan, baik itu ayam atau yang lainnya. Maka di sisi yang lain kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan hidayah untuk kita bisa mengetahui batilnya perkara ini. Dan kuatkan sisi kesyukuran dengan betul-betul menjaganya. Betul menjaganya juga menjaga anak-anak kita, menjaga keturunan kita agar mereka kokoh di atas tauhid, agar ketauhidan kokoh. Kita yang mungkin mengenal dakwah tauhid setelah berlalu umur yang panjang, setelah tersia-siakan waktu bertahun-tahun dari kehidupan kita. Mungkin sebagian kita ada yang sudah setengah hidupnya baru mengenal dakwah tauhid. Ada yang sepertiga dari hidup baru mengenal tauhid. Maka tentunya jangan sampai sejarah yang kelam itu terulang pada anak keturunan kita. Makanya betul-betul kita curahkan upaya yang besar agar anak-anak kita terdidik di atas akidah yang benar, di atas tauhid yang lurus, karena mereka adalah simpanan kita. Simpanan kita. Contoh yang paling bagus bagi para orang tua adalah Nabiullah Ibrahim. Bagaimana beliau betul-betul mengupayakan anak keturunan yang bisa membuat mata berbinar. Rabbi habli minas salihin. Demikian pula mendoakan agar anak keturunan selamat dari penyembahan terhadap berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam.
Berdoa pada Allah padahal dia seorang Rasul utama, menghancurkan berhala dengan tangannya, tapi tidak merasa aman anak keturunannya terjatuh dalam kesyirikan. Memohon pada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Ini Nabi Ibrahim. Maka bagaimana kita merasa aman dari hal tersebut? Tentunya tidak boleh. Tapi hendaknya seorang memohon pada Allah agar dijauhkan dari syirik. Kemudian juga membentengi diri dan keluarga dari hal tersebut. Dan diantara upaya dengan tarbiyah. Dengan apa? Dengan tarbiyah. Dengan kita sendiri. Juga mewujudkan untuk belajar. Mewujudkan kedekatan dengan majelis ilmu. Menghidupkan akhwan wal akhwat. Untuk apa? Untuk dekat dengan majelis ilmu dan kita jadikan sebagai kebutuhan. Di zaman yang banyak fitnah, di zaman yang manusia condong dan manusia lebih mengedepankan hal-hal yang terkait dengan dunia. Maka wajib atas kita setelah mengetahui kehinaan dunia untuk mengarahkan dunia yang ada ini, yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita, diarahkan pada hal-hal yang bisa menjadi sebab kebaikan diri kita dan keluarga kita. Barakallahu fikun. Mungkin itu untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Dan sebelum lupa diingat tadi perincian tentang hukum seorang yang mendatangi dukun. Berarti kalau mau disimpulkan, seorang mendatangi dukun ada 3 kondisi. Kondisi seorang datang dan bertanya, maka ketika dia tidak membenarkannya, maka salatnya 40 hari 40 malam tidak diterima. Kondisi yang kedua, datang kepada dukun, bertanya dan membenarkan, maka dia kafir, terjatuh dalam kekufuran terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, datang kepada dukun untuk menunjukkan kedustaannya, untuk membongkar tipu dayanya, maka yang demikian diperbolehkan bagi yang memiliki kemampuan. Nasallallahu azza wa jal at-taufiq was-sadad. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.